Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengembangan kurikulum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil observasi kami di SD nomor 24 Impres Salepa. Topik kita pada hari ini yaitu membahas tentang hasil analisis profil kurikulum Merdeka. Nah, sebelum memaparkan hasil observasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Maifa Isra Aisyah dengan NIM H0524535 yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, adapun teman-teman saya. Perkenalkan, saya Vera Andini dengan NIM H0524069 selaku pemateri pertama. Perkenalkan, saya Nabila dengan NIM H0524308 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia dengan NIM H0524333 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Mardiana Muhyiddin dengan NIM H0524325 sebagai pemateri keempat. Nama saya Nurul Askia Ramadhani dengan NIM H0524318 dengan sebagai pemateri terakhir. Nah, setelah perkenalan singkat dari kami, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan observasi kami. Nah, di latar belakang ini dijelaskan bahwa telaah dan analisis terhadap kurikulum di Indonesia itu sangat penting. Alasannya, karena untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, pendidikan memang memegang peran utama. Nah, pendidikan itu sendiri tidak bisa berjalan tanpa adanya kurikulum yang terarah. Makanya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kurikulum pendidikan, kita perlu memahami dulu apa itu pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk upaya sosial dan budaya yang paling tua, karena sejak dulu ketika manusia sudah mulai berkembang dan memiliki keturunan, mereka pasti punya keinginan agar anak-anaknya bisa mewarisi apa yang mereka punya. Entah itu pengetahuan, nilai, kepercayaan, atau cara hidup. Nah, proses pewarisan inilah yang kemudian disebut sebagai proses pendidikan. Lewat komunikasi antar generasi, semua hal seperti budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, cara berpikir, bersikap, dan bertindak diwariskan. Lalu, untuk tujuan observasi ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar yang kami amati, yaitu di sekolah SDN 24 Impres Salepa. Kemudian yang kedua, bagaimana capaian pembelajaran diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah SD 24 Impres Salepa. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka di sekolah hasil observasi kami. Jadi intinya bagian ini menjelaskan mengapa pendidikan dan kurikulum itu penting, sekaligus menunjukkan fokus utama dari observasi yang kita lakukan di sekolah dasar. Oke, baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan terkait landasan dan evolusi kurikulum. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu landasan kurikulum itu apa. Jadi landasan kurikulum itu adalah dasar atau pedoman yang digunakan untuk merancang kurikulum. Nah, kemudian di landasan kurikulum itu terdapat 4 aspek utama, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan juga landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada keempat landasan utama ini, dalam hasil observasi kami, gurunya sudah menerapkan berdasarkan keempat landasan ini. Yang pertama, landasan filosofis, di mana landasan filosofis ini menekankan nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh penerapannya di SD 24 Impres Salepa ini yaitu gurunya itu mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran
guru itu memastikan sebelum memulai pembelajaran, guru memastikan bahwa ruangan kelas itu harus bersih sebelum mulai pembelajaran. Nah, ini mengajarkan siswa bagaimana tanggung jawabnya agar ruangan kelas itu bersih sebelum kita mulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, nilai psikologis, di mana landasan psikologis ini menekankan bahwa pembelajaran itu mempertimbangkan perkembangan dan karakteristik siswa, di mana fokus pada kebutuhan siswa dan gaya belajarnya. Contohnya misalnya dalam hasil observasi kami, gurunya itu ketika melakukan belajar mengajar, gurunya itu menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ada siswa yang berkebutuhan gaya belajarnya kinestetik, auditori, kemudian visual, dan juga yang terakhir yang tiga auditori, kinestetik, dan visual. Nah, gurunya itu membagi kelompok sehingga ketika pembelajaran siswa yang suka belajar dengan gaya belajar kinestetik di kelompok kinestetik, kemudian siswa yang gaya belajarnya visual di kelompok visual, kemudian siswa yang gaya belajarnya auditori di kelompok auditori, seperti itu. Kemudian landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis ini menekankan bahwa pembelajaran itu mengajarkan siswa dan terkait dengan budaya lokal yang berkaitan dengan interaksi dengan masyarakat sosial. Kemudian cara implementasinya guru mengajarkannya yaitu ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, anak-anak didiknya itu diajar untuk mengucapkan tabe. Misalnya dia lewat, nah dia diajar untuk mengucapkan tabe. Kemudian ketika berbicara, menurut gurunya itu ketika bilang di mana kok, kata ko-nya itu diganti dengan ki. Jadi dia diajarkan sedari dini untuk menggunakan kata ki karena menurut gurunya itu lebih sopan. Tapi di beberapa daerah itu kan masing-masingnya itu berbeda pendapat. Ada yang lebih sopan menggunakan ko, ada yang lebih sopan menggunakan ki. Tapi di Impres di SD 24 Salepa itu lebih lembut ketika menggunakan kata ki, seperti itu. Kemudian yang terakhir, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi berdasarkan landasan ini, gurunya sudah menerapkan, contohnya pada pembelajaran di SD ini sudah menerapkan pembelajaran teknologi, yaitu mengajarkan tentang coding sedari dini, karena untuk mempersiapkan ke depannya bagaimana siswa disiapkan untuk IT, karena kan IT ke depannya akan lebih berkembang lagi. Jadi sudah diajarkan sedari dini coding, seperti itu. Nah, terkait evolusi kurikulum. Evolusi kurikulum ini sejak dimulai dari tahun 1947 sampai sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sekolah tersebut itu sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang berfokus pada siswa, kemudian menekankan kemandirian siswa, dan juga kan ini kurikulum Merdeka yang terbaru kurikulum Merdeka itu menggunakan pendekatan deep learning. Tapi di SD 24 Salepa Impres ini belum menerapkan pendekatan deep learning karena belum mendapatkan pelatihan atau segala macamnya, seperti itu.